yang single stage kemarin ini sudah ya, kalian sudah paham ya, ini kemarin sudah saya jelaskan kenapa persamaannya L0 kalikan X0 ditambah V2 kalikan YA2 itu menjadi seperti ini persamaannya karena kita menggunakan komponen A dengan rate yang inert ya. Airnya inert, udaranya juga inert, sehingga persamaan yang kita gunakan adalah seperti ini. Kemudian kita masuk pada sistem multiple stage counter current. Kenapa disebut dengan counter current? Karena feed yang masuk, yaitu dalam hal ini gas, feed yang masuk dalam hal ini gas itu adalah yang V ini ya, V, itu dimasukkan berkontak dengan liquidnya secara berlawanan, secara counter current. Oleh sebab itu ini disebut dengan multiple stage counter current. Nah, kalau kita lihat judulnya multiple stage, maka stage-nya lebih dari satu. Ya, ada stage 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini saya gambarkan ada stage yang ke-1, ada yang kedua, kemudian ada yang N kecil. N kecil ini menunjukkan stage yang ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini ada N besar. Nah, N besar ini menunjukkan stage yang terakhir. Gitu ya. Sehingga seperti kemarin yang sudah saya jelaskan, kalau stage yang nomor 1, stage nomor 1, maka feed yang masuk itu liquidnya adalah nomor stage dikurangi 1, yaitu L0. Tetapi gasnya adalah nomor stage ditambah 1, yaitu V2. Setelah terjadi keseimbangan, maka masing-masing akan memisah dengan kodenya sama seperti nomor stage. Kita lihat sekarang stage yang nomor 2, maka liquid yang masuk adalah 2 dikurangi 1, maka L-nya di sini adalah L1. Ya. Gasnya adalah stage yang nomor stage-nya ditambah 1, maka V3. Sedangkan yang sudah berkeseimbangan keluar kodenya adalah sama seperti nomor stage. Demikian juga untuk stage-stage yang ke N kecil. Nah, kemudian yang terakhir, stage yang terakhir ini diberi kode inisial N besar ya. Sehingga liquidnya yang masuk adalah Ln besar dikurangi 1. Gitu ya. Kemudian gasnya yang masuk adalah Vn ditambah 1. N ini menunjukkan stage yang terakhir. Kalau stage terakhirnya jumlahnya 5, maka ini stage yang kelima. Maka L-nya yang masuk itu stage yang keberapa? Notasinya L berapa? Nur Indah Sari? 4, Bu. 4. Kemudian V-nya yang masuk, gasnya yang masuk, V. V-nya berarti VN ya, V5 ya? V5. Kalau N-nya 5, maka V-nya adalah N plus 1. Oh, berarti V6 ya, Bu? V6. Ya. Jadi seterusnya seperti itu. Kemudian kita lihat gambarnya di sini, maka aliran inletnya adalah L0, L1, dan seterusnya sampai Ln besar. Ini Ln besar ini menunjukkan liquid yang keluar dari stage yang ke N besar, stage yang terakhir. Gasnya juga Vn, ini menunjukkan gas yang terakhir. Okay. Maka di sini outlet streamnya adalah dari Vn plus 1. Inlet streamnya adalah L0 sama Vn plus 1 ya, ini liquidnya, ini gasnya. Outletnya adalah Ln dan V1. Ya, ini saya salah baca tadi, ini inlet stream ya. Aliran yang masuk dan ini aliran yang keluar. Sehingga jumlah stage-nya itu yang ke N besar. Nah, kalau L streamnya, aliran L itu adalah L0 dan seterusnya, ini kaya akan C, ya, kaya akan komponen C, misalnya air, gitu ya. Misalnya ada solutnya sedikit pasti karena C-nya yang tinggi. Kalau aliran V maka komponen B-nya yang tinggi, ya. B dan C ini bisa saling larut, bisa tidak saling larut, ya. Kemudian raja overall-nya kalau kita lihat ini secara keseluruhan, secara overall, maka dia adalah L0 ditambah Vn plus 1. Saya ada suatu tangki,
liquidnya yang masuk adalah L0 dan Vn+1, yang keluar dari Ln dan V1. Maka secara overall neracanya adalah L0 ditambah Vn+1, yang besar ya, sama dengan Ln ditambah V1. Nah, ini titik jumlahnya ini boleh kita tuliskan sebagai M besar, ya. Maka kalau kita sudah bisa jumlahkan antara L0 dan Vn+1 misalnya 100, maka boleh kita tulis sebagai M sama dengan 100. Ya. Nah, rate-nya ini bisa dalam satuan mol per jam. 40 mol per jam, pon mol per jam, dan seterusnya. Ya. Satuannya mol per jam. Nah, kemudian kalau neraca overallnya tadi L0 ditambah Vn+1 sama dengan L1 ditambah V1, maka neraca komponennya itu adalah L0 dikalikan X0. Karena kita mau menghitung komponennya juga gitu ya. Maka L0 dikalikan X0 sama dengan Vn+1 ditambahkan Yn+1. Tapi ini N-nya menunjukkan N yang besar karena kita mau melihat neraca komponen secara overall, gitu ya. Sama dengan Ln kalikan Xn ditambah V1 kalikan V1 sama dengan M kalikan Xn. Di mana X dan Y itu merupakan fraksi mol. Kalau X itu adalah fase liquidnya, Y fase gasnya, tetapi dalam fraksi mol. Ya. Nah, sekarang kalau kita meninjau tidak overall, ya, tetapi hanya N stage saja, misalnya stage kedua, stage ketiga, gitu ya, maka kita melihatnya L0 ditambah Vn kecil plus 1. Tergantung N-nya N yang keberapa. N-nya yang stage yang kedua atau ketiga, gitu ya, sama dengan Ln ditambah V1. Neraca komponen untuk N stage, N kecil, stage, maka L0 X0 ditambah Vn+1 Yn+1 sama dengan Ln Xn ditambah V1 Y1. Ya, ini untuk N stage, N kecil ya. Mau stage ketiga, 4, 5 dan seterusnya persamaannya seperti ini. Nah, kenapa kita tidak menggunakan persamaannya ini saja, cukup satu saja gitu. Karena untuk menggambarkan stage kita memerlukan garis kesetimbangan dan garis operasi namanya. Ya. Nah, garis operasinya itu dari stage to stage. Stage 1 sampai stage yang terakhir. Tidak bisa kita hanya mengambil stage 1 sampai stage terakhir saja. Maka kita harus tahu stage 1 keadaannya bagaimana, stage 2 bagaimana, 3 dan seterusnya. Maka kita membuat persamaannya adalah seperti ini. Dari persamaan ini, maka kita bisa memperoleh atau range dari persamaan ini menjadi Yn+1 sama dengan Ln per Vn+1 kalikan Xn. Ya, ini kita rearrange ya, menjadi persamaan seperti ini. Kalau persamaan ini dinamakan dengan operating line atau garis operasi. Nah, kalau seperti ini, maka saya mau tanya Aulia Devriani ya misalnya. Ya, Aulia, saya mau tanya, di sini slope-nya berapa dari persamaan ini? Kalau dari persamaan itu, kamu bisa lihat slope-nya. Slope-nya berapa? Aulia? Aulia? Ya, Mega? Ya, kamu tahu, kamu lihat dari persamaan ini, maka slope-nya yang mana? Yang Ln kali Xn per ini. Kalau slope itu Ln per Vn+1 saja. Ya kan, ini kan hubungannya antara Y sama X ya. Tapi Y-nya yang ada N-nya, X-nya juga yang ada N-nya gitu kan. Ya, Yn+1 dengan Xn. Karena stage to stage itu kan N, X-nya N, Y-nya N+1 kan gitu. N-nya mau 1, 2, 3 dan seterusnya, Y-nya mengikuti gitu ya. Gitu ya, Aulia ya. Jadi slope-nya adalah Ln per Vn+1. Sehingga yang ini disebut apa? V1 Y1 dikurangi L0 X0 per Vn+1 itu apa? Intercept. Ya. Oke, sampai di sini apa yang saya jelaskan sudah jelas. Dan saya sudah selesai, saya lanjutkan di sini.
gambarannya suatu tangki itu ya, kalau ada stage-nya, ada stage pertama, stage kedua, stage ketiga, dan stage yang keempat. Misalnya stage yang keempat itu merupakan stage yang terakhir, maka 4 itu merupakan N besar. Ya. Yang masuk pada stage yang pertama, ini bisa bayangkan ini suatu kolom gitu ya. Yang masuk stage yang pertama itu liquidnya yang masuk konsentrasinya adalah X0, gasnya yang masuk adalah Y2. Ini konsentrasi kan ya, fraksi ya, dari liquid disebut dengan X, gas disebut dengan Y. Gitu kan? Dari sini kemudian setelah berkesetimbangan memisah menjadi X1, Y1. X1-nya masuk ke stage yang kedua, maka ada tambahan gas di sini dari gas yang ketiga, dari stage yang ketiga. Gitu ya. Keluarnya adalah Y2X2. Kemudian X2 masuk ke stage yang ketiga dan seterusnya. Sehingga yang keluar nanti adalah X4 dan Y1. Sesuai nomor stage-nya. X-nya keluarnya dari nomor stage yang keempat, maka di sini disebut dengan X4. Y-nya itu dari stage nomor 1, maka di sini adalah Y1. Immiscible stream, phase stream-nya, aliran stream-nya, itu adalah A dan B. Aliran gasnya itu pasti gas ya, udara dan solut. Solutnya disebut dengan A, inertnya disebut dengan B. Ya. Tidak ada C, karena C itu adalah liquid. Nah, aliran L-nya itu ada A, dengan C ada solut sedikit, dan yang dominan adalah C-nya. No B, tidak ada gas di sini. Di aliran liquid tidak ada gas. Di aliran gas tidak ada liquid. Gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan oleh Aulia bahwa slope-nya adalah ln per Vn per 1 gitu ya. N-nya tergantung berapa. Maka slope itu yang mana? Dari persamaan garis operasi tadi, yang ini ya, maka kita akan mendapatkan suatu garis, ini garisnya. Ya, kita mempunyai hubungan antara X sama Y, maka di sini akan ada garis kesetimbangan, harus punya garis kesetimbangan, dan garis operasinya kita buat dari persamaannya. Ya. Nah, garisnya ini, garis operasinya ini, slope-nya adalah ln per Vn plus 1. Apabila L dan V-nya berubah, maka slope-nya akan berubah, garisnya lengkung. Tapi kalau L dan V-nya ini slope-nya adalah konstan, maka garisnya akan lurus. Gitu ya. Kalau tergantung dari slope-nya ya. Kalau slope-nya relatif konstan, maka garisnya merupakan garis lurus. Kalau berubah, maka garisnya merupakan garis lengkung. Ya, seperti ini. Nah, kemudian stage-nya yang mana? Stage-nya itu adalah segitiga yang bisa digambarkan antara garis kesetimbangan dan garis operasi. Ya. Jadi seperti ini. Kita mulai dari X0 dan Y1. Kita lihat ya, kolom ini. Kolom ini dimulai dari X0 Y1. Akhirnya dari X4 dan Y5. Yes. Ya, Y5. Ya, ini kan stage nomor 4. Y5. Maka berakhir diawali dari X0 dan Y1, titiknya di sini. Kalau mau gambar garis operasi, titiknya di sini. Berakhirnya dari YN plus 1. Kalau ini kebetulan 4, N-nya adalah N4. Gitu ya. Kemudian di sini adalah X-nya adalah XN. Kalau 4 ini Y5 maksud saya. Y5, kemudian X-nya adalah XN, adalah sesuai seperti stage-nya adalah X4. Gitu, ya. Jadi garis operasi ini dimulai dari X0 Y1 dan XN YN plus 1. Ya, ini merupakan operating line, yang ini merupakan equilibrium line. Di tengah-tengahnya bisa kita gambarkan segitiga yang menunjukkan jumlah stage-nya. Ya, kita bisa menggambarkan ini segitiga. Dan kita gambarkan jumlah stage-nya itu ada 4. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada,
Silakan saudara buka Ginkgo-nya. Tes dulu ya. Yang lainnya on kamera ya. Kenapa off semua kameranya? Coba di on kan semua kameranya. Baik, saudara buka chapter 10. Saudara baca, pelajari dulu contoh soal 1032. Ya, 1032 di edisi 4 ya. Ya, ini edisi 4. Nah, ini contoh soal absorption. Ini kita sudah masuk absorption ya, contoh soalnya. Jadi yang saya berikan contoh karena karakter sama liquid. Jadi ini pengantar untuk absorpsi. Absorption of acetone in a counter current state store. Ya, itu saudara baca dulu, saudara mengerti, nanti saya tanya. Ya, silakan saudara pelajari. Saudara baca aja dulu. Dibaca, kemudian nanti kita diskusikan ya. Nggak usah takut. Sembunyi-sembunyi enggak, takut ditanya, enggak ya, enggak usah ya. Saudara justru harus bertanya pada saya kalau nanti tidak paham. Oke? Baca, dipelajari dulu. Saya beri waktu kira-kira antara 5 sampai 10 menit. Ya? Kan?
Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita bahas ya. Saya minta Tommy Arfiansyah. Saya mau tanya, bukan tanya dulu ya. Silakan secara baca dulu, bisa menerjemahkan. Yes. Kamu baca soalnya, kemudian kamu terjemahkan soal ini ke dalam bentuk kolom gitu ya. Yang diketahui apa saja gitu ya. Coba dibaca dulu. Langsung dalam bahasa Indonesianya, Tom. Nggak jelas suaranya? Halo. Ya, silakan Tommy. Iya, di sini kita akan mengeksplorasi 90% dari asetan di dalam gas, dalam udara dengan counter current power spike. Oke. Gas inlet yang masuk ke dalam power itu atau itu juga adalah 30 kg mol per hour dan total inlet air yang masuk yang digunakan untuk mengadopsi asetan sebanyak 90 kg mol air per jam. Kemudian 300 Kelvin dan total tekanannya adalah 101,3 kilopascal. Lalu pertimbangan variation dari asetan dalam campuran gas liquid ini yaitu sekitar 2,2 persen. Lanjutkan angka kebutuhan yang diperlukan dalam proses pemisahan ini. coba agak didekatkan ke mic-nya gitu. Terus, Tentukan berapa stick yang diperlukan untuk proses pemisahan ini. oke, sekarang saya mau tanya sama Tommy ya. Jadi, Yang dimaksud dengan desire to absorb 90% of aston, itu maksudnya apa, Tommy? itu menyerap asetan itu yang terkandung dalam udara. Ya, sebesar 90% ya. Jadi boleh dikatakan itu adalah persen recovery. Persen recovery yang diabsorb itu 90%. Gitu ya. Berarti yang 10% lolos. Gitu ya. 10% lolos. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya pada Bagas Hardiatmoko. Dari soal ini yang diketahui sebetulnya apa saja ya Bagas ya? Bagas boleh share, saya gambar ya Bu ya. Berarti ini yang diketahui ini gitu boleh. Atau kalau enggak ya kamu sebutkan saja apa yang diketahui apa saja. Untuk yang diketahui yaitu fraksi mol aseton dalam gas yaitu 1% mol. Kemudian untuk feed gasnya yaitu Vn plus satunya 30 kilomol. Oke. Lalu untuk liquid yang masuk untuk mengabsorb aseton itu 90 kilomol. Ya. Kemudian untuk tekanan total
totalnya 101,3 kPa. Kemudian untuk slope-nya YA sama dengan 2,53 XA. Oke. Itu berarti Y sama dengan 2,53 itu untuk apa ya? Untuk Persamaan untuk operating line. bukan operating line. Itu adalah persamaan, siapa yang tahu? Equilibrium relation between, gitu kan? Ya. Gas and liquid. In a gas, liquid. Kalau ada equilibrium gas liquid, maka dia persamaan apa itu? Equilibrium line. Equilibrium line. Ya, jadi bukan operating line, tapi equilibrium line. Oke, apa yang sudah disampaikan oleh Bagas itu saya tuangkan dalam bentuk gambar, gitu ya. Supaya saudara nanti dalam menyelesaikan setiap penyelesaian soal-soal absorpsi dan lain-lain nanti harus gambar ya. Oke, saya dibantu apa saja yang diketahui gitu ya. Misalnya saya punya ya, seperti yang tadi itu ya, yang diketahui ini. Tadi Bagas bilang ada Vn plus 1 gitu ya. Kemudian ada L0 gitu ya Bagas ya. Kemudian di dalam kolom absorpsi itu yang lolos itu yang tidak terabsorb dia keluarnya ke V1. Kemudian yang keluarannya outlet streamnya adalah Ln. Karena apa Ln dan sini Vn plus 1? Karena stage yang terakhir ini disebut stage yang ke N, gitu kan? Ya, kemudian ada stage gitu ya. Ini ada stage nomor 1. Sehingga keluarnya ke sini adalah P1. Yang masuk adalah L0, gitu kan? Ya, paham sampai di sini ya? Oke, yang diketahui tadi apa? Coba berikutnya, saudara Ifat, coba bantu saya. Vn plus 1-nya tadi berapa? Tadi Bagas sudah menyebutkan. Vn plus 1-nya berapa? 30, Bu. 30, satuannya? Satuannya apa, Ifat? Kilogram mol per jam, Bu. Kilogram mol per jam. Apalagi yang diketahui? L0-nya ya. L0-nya diketahui ya. Oke, berapa? 90. 90. Tadi ada tulisannya bahwa airnya adalah pure water, gitu ya. Kalau pure water berarti tidak mengandung solut sama sekali ya. Berarti X0-nya berapa? 0. X0-nya, kalau solutnya saya sebut sebagai A, maka XA0-nya sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian V1-nya ini konsentrasinya adalah Y1, Ln di sini konsentrasinya adalah Xn, Vn plus 1 di sini konsentrasinya adalah Yn plus 1, gitu ya. Di sini yang ditanyakan, saudara hanya ditanyakan untuk berapa jumlah stage yang dibutuhkan. Karena apa? Di sini sudah diketahui bahwa persen recovery-nya itu ada berapa tadi? 90% ya. Artinya yang 90% itu turun ke Ln gitu ya. Sini saya tulis persen recovery itu adalah 90%. Nah, sekarang kita lanjutkan solusinya. Afif, silakan Afif, solusinya. Ya, Bu. Terus kita
Baca langsung dalam bahasa Indonesia saja. Proses flow diagram langsung dalam bahasa Indonesia. Flow diagram proses ini ditunjukkan dalam Nah, ini langsung saya baca ya. ya, langsung baca aja. Proses flow diagram ini mirip dengan figur 10.33. Nah, saudara semuanya melihat figur 10.33. Ya, seperti gambar yang tadi saya sampaikan ya di handout tadi kan. Oke. Kemudian Diketahui value dari YAN plus 1 sama dengan 0,01. kenapa 0,01 Afif? Kenapa dia menulis 0,01? Ini Bu dari persen mol aseton yang dikandung. Berapa? 1% mol. 1% mol gitu ya. Jadi 1% mol itu apa? Kandungan aseton pada gas. Gas. Jadi nulisnya di mana? Nulisnya di sini nih. Nulisnya di sini. YAN plus 1 gitu kan ya. Ini ya. Ini sama dengan 0,01. Oke, apalagi yang diketahui? Lalu yang diketahui XA nolnya sama dengan 0 karena air murni tadi. Lalu Vn plus 1 sama dengan 30 kg mol per jam. L0-nya 90 kg mol per jam. Nah, kemudian di sini kalau saya mau tanya, kan di sini jumlahnya Vn plus 1-nya itu 30 kmol. 30 kmol itu jumlahnya apa? Kan berarti dia jumlahnya udara sama aseton gitu ya. Tetapi kalau asetonnya saja berapa? Asetonnya Kalau saja. asetonnya saja Aseton yang masuk itu berapa? persen mol aseton 1% mol aseton dikali 30. Oke, jadi 0,01 dikalikan 30 gitu ya, Afif ya. Berarti sama dengan berapa? 0,3. 0,3. Oke, ya. 0,3 kilogram mol per hour. Oke, ini aseton yang masuk. Ya, berikutnya apa yang bisa dikerjakan? Baca aja contoh soal. Ini Selanjutnya udara yang masuk. material balance buat aseton. Enggak, udaranya yang masuk berapa? Oh ya, udaranya yang masuk itu Gantian, bukan Afif sekarang. Amani, udara yang masuk berapa Amani? Udara yang masuk melalui Vn plus 1 itu berarti itu 29,7. Dari mana ada 9,7? Karena 29,7 kan karena fraksi molnya aseton masuk Vn plus 1 kan 0,01. Berarti menghitung udaranya tinggal 1 kurangin 0,01 dikalikan sama 30. Oh, jadi gimana tadi? 1 dikurangi 0,01 dikalikan 30. Ya, gitu ya. Iya, Bu. Boleh juga saya kalau nulis gini boleh enggak? 30 dikurangi ini 0,3, ya kan? Boleh, Bu. Boleh ya? Berapa jumlahnya nih? 29,7 kilogram mol per jam. jam. Oke, berikutnya dibaca lagi. Aseton di V1. Ya. Gitu kan? Aman nih? Oh iya, Bu. Aseton di V1 bagaimana?
Aseton di V1. V1. Oh, kalau aseton di V1 itu kan terabsorb 90%. Berarti sisanya. Jadi 0,1 dikalikan sama aseton yang masuk itu. Jadi Iya. 0,1 kali Berarti 0,1 1 dikurangi 0,9 0,9 dikalikan kan? aseton yang masuk. Iya. Ya, Aseton yang masuk 0,3. berapa? 0,3. Berarti berapa jumlahnya? 0,03. 0,03. Oke. Terima kasih, Amani. Berikutnya, saya tanya yang lainnya. Gia, kalau V1 itu ada apa saja di V1? Di V1 ada aseton sama Sama udara. udara. Asetonnya ada 0,03 gitu ya. Iya. Udaranya ada berapa? Udaranya ada 29,7 itu. Di V1. Kenapa kok 29,7? Karena udaranya inert. Inert, oke. 29,7 ya. Iya. Mol per jam. Sehingga jumlahnya V1-nya sama dengan berapa? 29,73, Bu. 29,7 ditambah 0,03 sama dengan 29,73. Gitu ya? Gitu ya? Iya ya. Oke, Iya. sekarang saya mau tanya, kalau di V1 itu ada jumlahnya ada 29,3 kilomol per jam, maka fraksinya aseton berapa? Asetonnya kan di V1 ada 0,03. Ya. Iya. Padahal V1-nya 29,7, sehingga fraksi atau komposisi aseton di V1 itu jumlahnya berapa? Atau boleh kita sebutkan Y1 itu sama dengan berapa? Jumlah aseton dibagi sama totalnya, Bu. Jadi Oke. 0,03 dibagi dengan 29,73. 29,73 sama dengan berapa? 0,0010. 0,0010 gitu ya? 101. 101 lagi. Iya. Oke, ini fraksinya ya, gitu kan? Iya, Oke, Bu. kemudian di sampingnya sudah tahu, X0-nya tahu, IN plus 1 tahu. Ya tahu, karena kita kalau mau menggambarkan ditanyakan jumlah stage. Kalau jumlah stage maka kita harus menggambarkan segitiga. Kalau kita mau gambar segitiga, kita harus punya garis keseimbangan, kita harus punya garis operasi. Kemudian titik-titiknya dimulai dari X0, Y1, berakhir dari XN, YN plus 1. Gitu kan? Y1 punya, X0 punya, YN plus 1 punya, XN kita belum punya. Ya, XN kita punya. Maka kita harus punya XN. Untuk punya XN, coba kita mulai dari LN dulu gitu ya. Kita kira-kira menghitung LN ini bisa. Bagaimana kalau LN? LN itu isinya apa kalau di LN? LN isinya adalah Aseton yang terabsorpsi sama air yang keluar. Oke, airnya berapa ya kira-kira? Airnya 90. Karena dia inert. Inert. Baik. 90 ditambah dengan aseton yang terserap. Yang terserap tadi berapa? 29,7. Sudah dihitung tak? Iya sudah, Bu, itu. 29,7 itu udara yang masuk ya. Oh, benar. Berapa dong? .27, Bu. Mohon maaf. Gimana kok bisa 0,27? 0,27 kan aseton yang masuk kan 0,3 terserap 90%. Berarti sehingga kalau dikali jadi 0,27. Jadi 0,9 dikalikan
0,3 gitu ya. Iya, Gitu ya. Bu. Berarti LN-nya berapa jumlahnya? 90,27. 90,27. Nah, kemudian XN-nya bagaimana kalau cari XN di sini? XN adalah aston yang ada di LN dibagi dengan LN, kan gitu ya? Gitu ya? Berapa coba aston yang masuk di LN tadi kan ini? Tadi kan sudah dihitung sama GA ya? 0,9 kali 0,3 berapa? Jadi Berapa? 0,27. 0,27 dibagi dengan 90,27. Berapa nih jumlahnya? 0,003. 0,003. Oke. Kita sudah tanya semua ya. Kemudian di sini kita lihat karena flow of liquid. Coba Odina baca berikutnya. Ya, Bu. Ya, dibaca. Since the flow of liquid varies only slightly. Ya, Dalam dari bahasa Indonesia. dari L0-nya itu 90, kemudian masuk ke maaf Bu, dari yang L0-nya itu sama dengan 90, kemudian masuk menuju ke LN sama dengan 90,27, sehingga keluaran dari V-nya itu yang dari 30 menuju 29,73, sehingga didapatkan untuk slope-nya yang Ln per Vn plus 1 per Vn plus 1. Gimana? Odina masih ada. Ya, Odina. Iya, Bu. Gimana? Apa dia bilang? Di sini tertulis bagaimana? Karena aliran liquidnya variasinya slightly, only slightly, tipis ya, artinya tidak bervariasi gitu ya. Kita lihat L0-nya 90 yang masuk, keluarnya hanya 90,27. Slightly, jadi ya, turunnya bukannya sedikit. Gitu ya. Pada outletnya juga demikian, V-nya dari 30, masuknya keluarnya 29,73. Ini dianggap slightly ya. Sehingga slope Ln per Vn plus 1 of the operating line in equation ini essentially constant. Jadi boleh dikatakan bahwa slope-nya konstan. Variasinya tidak terlalu. Karena slope-nya konstan, maka kita bisa mengambilnya itu cukup garis slide-nya berarti garisnya kan garis lurus. Maka kalau garis lurus cukup kita mengambil 2 titik saja untuk garis operasi, yaitu X0 Y1 sama XN YN plus 1. Sudah hanya itu saja gitu ya. Sehingga kita lihat gambarnya di sini hanya 2 titik. Kalau 2 titik dan garis lurus bisa tinggal langsung dihubungkan. Karena Ln per Vn plus 1-nya perubahannya konstan. Kemudian garis equilibriumnya mengikuti persamaan YA sama dengan 2,53 XA starting at point YA1 XA0, the states are drawn as shown pada, jadi di sini gambarnya 5,2. Saya minta semua saudara menggambarkan ini ya. Saudara buat dulu garis keseimbangan. Gimana caranya? Kan ini persamaannya kan Y sama dengan 2,53X gitu ya. Maka saudara membuat X-nya berapa misalnya. X-nya mulai dari mana? X-nya mulai dari X0 saja. X0 kan 0 gitu ya.
berakhirnya XAN toh, XN 0,003, kecil sekali. Berarti saudara lihat gambarnya, gambar dari 1034 itu dari 0 sampai 0,003. Ya, cukup itu saja gitu. Jadi buatlah garis kesetimbangan, misalnya sampai 0,004 boleh, tidak usah panjang-panjang. Nah, itu dari 0, kemudian buat 0,001, dihitung Y-nya berapa. Saya berikan contoh ya. Ini semuanya sudah paham, yang ini saya delete ya, saya clear ya. Ada pertanyaan untuk ini? Jawabannya? Tidak ada ya, saya clear ya. Oke. Kemudian saya beri contoh untuk menggambarnya seperti apa. Kita buat terlebih dahulu garis kesetimbangan ya, data-data kesetimbangan. Saudara harus membuat data-data kesetimbangan. Ketahui Y sama dengan 2,53X. Kan? Maka saudara harus membuat X-nya berapa, Y-nya berapa. Misalnya X-nya 0, saudara buat, maka Y-nya 0. Gitu kan? Kemudian X-nya, karena tadi kan gambarnya kan gini ya. Kalau dilihat itu kan datanya itu X-nya itu kan hanya dari 0, berakhirnya 0,03. Bolehlah kita membuat sampai 0,04 misalnya ya. Ini misalnya 0,004. Ya, ini adalah 0,002. Ini adalah 0,003 dan ini adalah 0,001. Saudara kalau datanya dari 0 sampai 0,003, janganlah saudara buat X itu 0 sampai 1. Kalau saudara membuat 0 sampai 1, maka 0,03 itu akan nempel di sini kecil gitu. Bagus gambarnya, ya. Maka buatlah saja skala X-nya itu dari 0 sampai 0,004. Sudah oke, gitu ya. Karena 0,3 sudah tercover. Sekarang kalau saudara buat 0,01, saudara masukkan di sini coba. Saya di sini 0,01. Coba berarti Y-nya berapa? Kalau X-nya 0,01. Ya, silahkan dihitung. Kalau X-nya 0,01, Y-nya berapa? Oh, Dina? Oh, maaf Bu, belum dinyalain mic-nya. 0,0253. 0,0253. Oke. Kalau 0,002, Y-nya berapa? Dan seterusnya, gitu ya. 0,003, Y-nya berapa? Ya, maka kalau ininya 0, ininya 0. Kalau 0,01, ininya 0,0253 misalnya. Saudara buat aja skalanya. Jadi Y itu ya paling tinggi nilainya berapa? Berapa paling tinggi Y-nya? Y yang paling tinggi itu adalah gas yang masuk. Konsentrasi aseton yang masuk. Berapa? Gas tadi sudah menyebutkan. Konsentrasinya berapa? Tadi sudah kita selesaikan. Masuknya berapa konsentrasinya? YN plus satunya berapa? -0,01. Nah, 0,01 maka di sini nanti dibuat aja di sini 0,01. Saya di sini maksimalnya 0,015 misalnya, gitu kan? Maka 0,01 misalnya di mana di sini 0,01, di sini 0,05 dan seterusnya ya. Pokoknya skalanya sudah buat sedemikian supaya gambarnya bisa terlihat bagus, ya. Sekarang ini kalau 0,02 Y-nya berapa? Tinggal dihitung. Kalau 0,03 Y-nya berapa? Saudara akan memperoleh kurva kesetimbangan. Kalau lihat dari gambarnya itu kurva kesetimbangannya ini agak sedikit gitu ya. Nah, kemudian ini garis kesetimbangan equilibrium line. Kemudian kita membuat operating line gitu kan.
Operating line-nya mana? Operating line-nya cukup X0 dan Y1, kemudian XN dan YN1. X0-nya berapa? 0. Y1-nya berapa? Y1-nya berapa tadi? 0,001. Ya, 0,001. Misalnya posisinya di sini. Di sini misalnya. Ya sudah, ini. Ini adalah X0 dan Y1. Kemudian XN-nya 0,003. Gini kan? YN plus 1-nya 0,01. Ini pun sudah, ini gambarnya kurang tepat. Saya mau saudara mencoba semua, pakailah Excel ya, pakailah Excel. Ini, sini. Nah, ini ya. Kurang lebih begini, kemudian nanti misalnya 0,01-nya ada di sini nih, 0,08008 misalnya ini 0,01, maka di sini dari garisnya dipotong begini. Gini kan? Ya, ini adalah operating line. Segitiganya mana? Ini segitiganya. Sampai ke sini equilibrium, garis operasi, masukkan ke equilibrium lagi, garis operasi lagi, dan seterusnya. Nah, kalau menurut gambarnya, menurut dari Ginkgopis ini, jumlah stage-nya adalah 5,2. Kenapa kok koma 2? Bagaimana kita menentukan koma-komanya? Nanti ya, saya jelaskan nanti. Sekarang saudara coba dulu. Apakah saudara juga bisa mendapatkan jumlah stage pakai koma-koma atau tidak, atau pas atau lebih? Saudara sekarang coba dulu menggunakan Excel ya. Bagaimana hasilnya yang saudara. Oke, saya beri waktu 10 menit ya. Menit dari sekarang ini 235, tapi nanti 245. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya stop share? Kalau tidak ada silakan saudara coba. Boleh ini tidak saya stop, saudara boleh lihat. Paham ya?